Perbedaan EDC Merchant dengan EDC Mini ATM. Nah, ini bukan dari modelnya ya, tapi ini sebagai contoh saja. Karena EDC Merchant dan Mini ATM itu modelnya ada juga yang sama seperti ini. Yang Merchant modelnya seperti ini juga ada, yang Mini ATM modelnya seperti ini juga ada, yang belum Android. Begitu juga yang model Android. Yang model Android ini ada juga yang Merchant, ada juga yang Mini ATM. Nah, perbedaannya itu kalau merchant ya, entah yang mana ini, yang penting kalau misalkan merchant itu nggak bisa cek saldo, nggak bisa transfer ya. Jadi kalau ada pelanggan mau transfer pakai kartu bukan pakai uang tunai, itu nggak bisa, nggak ada menu transfernya. Jadi hanya untuk alat pembayaran saja ya. Dan kalau merchant itu, kita bahas merchant dulu ya. Kalau merchant itu ada potongan banknya. Jadi misalkan orang transaksi, misalkan bayar pakai kartu 100.000 misal. Nah, itu kalau sama-sama BCA, ini kan BCA ya, merchant BCA, kartunya pelanggan itu BCA, maka kepotong 0,2% kalau belum ada perubahan. Jadi uang yang masuk itu bukan full 100.000 ke rekening kita, tapi 0,2%. Tapi kalau bank lain selain BCA, misalkan kartunya BNI atau BRI, nah itu potongannya 1%. Jadi misalkan orang transaksi pakai alat merchant ini beda bank ya, itu kepotong 1%. Jadi misalkan 100.000, uang yang masuk ke rekening kita berarti 99.000 karena kepotong 1%-nya itu. Dan merchant itu setiap transaksi atau misalkan pas sudah tutup toko itu harus di settlement supaya besok sore itu masuk ke rekening kita uangnya ya. Jadi kalau merchant itu nggak langsung transaksi seketika uangnya langsung masuk ke rekening kita, itu enggak. Jadi besok sorenya. Lebih-lebih kalau pas hari libur atau pas weekend itu kadang tertunda, atau pas pergantian tahun atau pergantian bulan itu enggak esok harinya, kadang 2 hari atau 3 hari baru masuk ke rekening kita ya. Paham ya, itu merchant. Nah, kalau mini ATM ini biar ada perbedaan ya, saya pegang yang ini ya. Kalau mini ATM itu juga sama modelnya, ada yang model seperti ini, yang model belum Android, ada juga mini ATM yang modelnya sudah Android. Itu sekarang banyak, mulai dari BRI, BNI, kemudian Bukopin, BPR, dan lain sebagainya banyak, termasuk Fastpay dan ya dan lain-lain ya. Itu sekarang sudah banyak yang Android. Nah, kita bahas ya kelebihannya EDC mini ATM. Kalau merchant tadi udah ya. Nah, kalau mini ATM itu bisa cek saldo, bisa transfer pakai kartu, kemudian apalagi. Nah, kalau pas transaksi ada penarikan, itu uangnya langsung seketika masuk ke rekening kita. Paling tertunda ya kalau ada delay paling 10 detik atau 1 menit lah, itu baru masuk. Nggak nunggu sampai besok sorenya seperti merchant. Jadi ya sama seperti mini ATM yang di Alfamart, Indomaret, atau di samping kantor bank itu ya. Cuma bedanya ini, kalau mini ATM itu keluar uangnya bukan dari sini, ini cuma nota saja. Jadi kalau ada pelanggan tarik uang, ya keluar uangnya pakai uang kita yang ada di laci, seperti itu. Dan kalau untuk mini ATM itu potongannya, kalau beda bank rata-rata ya, rata-rata untuk EDC mini ATM itu 6.500 kepotong karena selain bank. Tapi kalau sama-sama bank itu biasanya 3.000 ya. Meskipun mini ATM karena agen ya, agen mini ATM, agennya bank. Tapi kalau mini ATM-nya yang di Alfamart, Indomaret, atau yang lainnya yang di samping bank itu nggak ada potongan. Meskipun kartunya sama ya, kalau kartunya sama. Tapi kalau beda kartu, beda bank itu ya tetap ada potongan 6.500. Tapi kalau mini ATM, setahu saya ya, karena saya punya beberapa mini ATM, itu meskipun banknya sama, itu tetap ada potongan karena kita agen. Jadi agen itu kalau ada potongan bank ke nasabah, ke pelanggan itu dibagi komisinya untuk bank dan untuk agen, seperti itu perbedaannya ya. Insya Allah paham ya. Kalau masih belum paham ya nanti bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.